Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Tweka, NIM 19.18381. Saya dari slot Sabtu 10.30 kelas E. Di sini saya akan menjelaskan hasil responsi APPL saya dengan kode soal B. Studi kasusnya yaitu aplikasi tiket konser musik online. Soal yang pertama, buatlah kelas diagram dan sekuens diagram beserta analisis singkat kedua diagram tersebut berdasarkan studi kasus. Nah, sebelumnya ini saya tampilkan kelas diagram saya. Lebih jelasnya dapat dilihat di sini. Nah, pada kelas diagram ini terdapat 5 kelas, di mana 5 kelas ini yaitu admin, login, pengguna, tiket, pembayaran, dan detail pemesanan. Di sini admin dan pengguna harus login terlebih dahulu, setelah itu pengguna login, maka akan dibawa pada detail pemesanan. Pada kelas detail pemesanan ini, pengguna akan diminta untuk mengisi nomor pesanan, nama pengguna, nomor telepon, jenis kelamin, jadwal tiket, dan stage yang dipilih. Setelah itu, pengguna akan dibawa ke pembayaran. Di sini akan dikonfirmasi lagi nomor pemesanannya berapa, nama penggunanya apa, nomor teleponnya berapa, jenis kelamin, dan metode bayarnya itu dipilih metode apa. Nah, setelah berhasil membayar, maka pengguna akan mendapatkan tiket dengan mendapatkan nomor tiket, nama pengguna, jenis kelamin, jenis nomor telepon, jadwal tiket, dan stage-nya. Nah, ini analisis yang telah saya buat. Pada kelas diagram terdiri dari beberapa kelas. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan, pada kelas diagram ini, kelas admin dan pengguna harus melakukan login terlebih dahulu untuk dapat masuk di aplikasinya. Ketika pengguna berhasil melakukan login, maka selanjutnya masuk pada kelas detail pemesanan, di mana pengguna bebas mencari tiket yang ingin dibeli dengan ketentuan mencari artisnya, stage-nya, serta jadwal tiketnya. Setelah melakukan pemesanan, maka pengguna akan dibawa pada kelas pembayaran, di mana kelas tersebut pengguna diminta membayar sesuai dengan harga yang sudah ditentukan dan melakukan pembayaran dengan metode yang sudah tersedia. Kemudian, ketika pembayaran berhasil, maka pengguna akan mendapatkan tiket di mana kelas tiket ini sudah tercantum nama pengguna, nomor tiket, jadwal tiket, dan lain-lain seperti yang sudah terdapat pada kelas tiket yang dapat dipilih pada gambar di bawah. Selanjutnya data dari kelas tiket itu masuk ke admin, yang mana akan divalidasi oleh admin ketika pengguna hendak melakukan check-in nantinya. Setelah itu, sequence diagram. Sequence diagram, nah seperti ini. Di sini sequence diagram itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini terdiri dari 6 objek, yang mana ada objek pengguna, login, home, detail pemesanan, payment, dan tiket. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sequence diagram ini, di mana pengguna akan melakukan atau menginput username dan password. Nah, setelah itu, setelah login berhasil, maka dia akan dibawa ke menu home. Tetapi ketika login tidak berhasil, maka dia akan diminta untuk menginput ulang nama username dan passwordnya. Atau ya seperti itu. Kemudian menu home. Menu home ini dia akan setelah melakukan login berhasil, dia akan dibawa ke menu home. Nah, di menu home ini dia akan dibawa ke detail pemesanan, di mana detail pemesanan ini dia akan mengisi data-data pemesanannya. Setelah itu dia akan melakukan payment atau pembayaran. Setelah pembayaran berhasil, maka dia akan mendapatkan tiket konser. Nah,
Ini, analisis sequence diagram ini terdiri dari beberapa objek seperti pengguna, login, home, detail pemesanan, payment, dan pembayaran, dan tiket. Nah, pada sequence diagram ini, pengguna akan melakukan login, setelah itu masuk ke menu home, lalu pilih detail pemesanan untuk melakukan pemesanan. Kemudian lanjut ke payment atau pembayaran, lalu setelah pembayaran berhasil, maka pengguna akan mendapatkan tiket. Selanjutnya, yang nomor 2 yaitu sequence diagram, silahkan buat yang bagian FR pembayaran. Nah, FR pembayaran di sini terdapat 4, yaitu yang pertama pengguna mendapatkan total harga tiket ketika berhasil melakukan pemesanan, yang kedua pengguna dapat melakukan pembayaran, yang ketiga pengguna melakukan pembayaran dengan metode pembayaran yang tersedia seperti OVO, dan yang keempat pengguna mendapatkan struk pembayaran ketika berhasil membayar. Setelah itu, yang ketiga, buatlah user interface aplikasi tersebut. Nah, ini merupakan user interface-nya. Di sini terdapat login, home, detail pemesanan, payment, sukses pay atau bukti bayarnya, dan invoice atau tiketnya. Nah, ini merupakan tampilan dari menu home. Nah, dapat lebih jelasnya dapat dilihat di sini. Nah, menu home ini dia akan pengguna akan diminta memasukkan email dan passwordnya setelah untuk melakukan login. Tetapi ketika dia belum mempunyai akun, maka dia harus mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan username atau passwordnya. Setelah itu, menu home. Pada menu home ini pengguna dapat mencari jadwal tiket yang ingin dibeli. Nah, ini merupakan tampilannya. Dia akan mencari pada kolom pencarian bahwa dia akan mencari artis siapa yang ingin dia pilih. Yang ketiga, menu detail pemesanan. Pada menu detail pemesanan ini, pengguna akan melihat detail pemesanan yang akan dibeli seperti jadwal tiket, harga, artis, dan memilih stage-nya. Ini yang ketiga, di sini adalah konser Prambanan Jazz 2022 yang dimana harinya itu sudah ditentukan, terus ada tempat untuk melakukan konsernya, terus artisnya yaitu artis jazz dan harganya itu Rp200.000. Nah, ketika itu dia bisa memilih tiket yang VVIP atau VIP. Ketika dia sudah fix untuk membeli tiket ini, maka pengguna harus melakukan pay now. Nah, setelah melakukan pembayaran, pengguna akan diminta melakukan pembayaran sesuai dengan total harga dengan metode pembayaran yang sudah disediakan, yaitu salah satunya OVO. Coba kita lihat lagi. Nah, di sini OVO atau virtual account. Nah, setelah itu pengguna harus klik pay now untuk mendapatkan tiket. Nah, ini merupakan tampilan ketika pengguna telah berhasil membayar ya. Nah, ini contohnya. Tampilan mendapatkan tiket setelah berhasil melakukan pembayaran, maka pengguna mendapatkan tiket konser tersebut. Nah, ini dia tiket konser pengguna. Maka dengan tiket konser ini pengguna bisa melakukan check-in kepada admin untuk dapat menonton konser. Setelah itu, yang keempat, hitung UCP pembuatan sistem aplikasi tersebut. Nah, di sini UAW-nya atau Unit Adjusted Actor Weight-nya terdapat tipe aktor, bobot, jumlah, dan nama aktor. Nah, di sini nama aktor pada kompleks yaitu admin dan pengguna. UAW-nya dihitung dari bobot, karena di sini tidak ada aktornya yang ini, maka 3 kali 2 yang ini sama dengan 6. Setelah itu yang UUCW-nya yaitu terdapat nama use case, login, detail pemesanan, payment, pembayaran.
Aktivitasnya yaitu pengguna mengakses tampilan login dengan memasukkan username dan password. Admin menampilkan tampilan home. Ini login merupakan tipe use case simple. Yang detail pemesanan. Nama aktivitasnya yaitu pengguna mengakses menu home console. Nah, di sini kita akan masuk pada detail pemesanannya. Pengguna mengakses menu home console. Admin menampilkan halaman detail pemesanan yang akan dipesan. Pengguna mengakses halaman pemesanan. Admin menampilkan menu pemesanan. Pengguna memasukkan data diri pada form pemesanan. Admin melakukan konfirmasi dan menyimpan data pesanan. Di sini tipenya itu average. Yang ketiga yaitu payment atau pembayaran. Di sini pengguna mengakses menu pembayaran, admin menampilkan total harga, pengguna memilih metode pembayaran, admin menyimpan metode pembayaran, pengguna melakukan pembayaran, admin melakukan konfirmasi pembayaran dan menampilkan bukti pembayaran. User mendapatkan bukti pembayaran. Di sini tipe dari payment atau pembayaran adalah average. Nah, setelah itu tipe use case bobot jumlah. Simple bobotnya 5, average bobotnya 10, kompleks bobotnya 15. Simple jumlahnya 1, average jumlahnya 2, kompleks tidak mempunyai jumlah. Nah, maka 5 dikali 1 sama dengan 5, 10 dikali 2 sama dengan 20, jadinya 25. Untuk menentukan UUCP-nya, UUCP yaitu UAW plus UUCW, di mana UAW yang sudah kita hitung di atas nilainya 6 ditambah hasil dari UUCW yaitu 25, berarti hasilnya itu 31. Setelah itu TCF, Technical Complexity Factor. Nah, di sini ini sudah merupakan ketentuannya, nilainya ini. Terus TCF ini dihitungnya C1 plus C2 dikali TF. Nah, nilai dari C1 yaitu 0,6 ditambah 0,01 yaitu nilai dari C2 dikali TF, nilainya 31. Nah, TF ini hasilnya yaitu 0,6 plus 0,31, hasilnya 0,91. Selanjutnya Experimental Complexity Factor atau ECF. Nah, pada ECF ini nilai S1-nya itu bobotnya 1,5, nilai ditetapkan 4, nilai faktornya 6. Nah, dan seperti yang dapat dilihat di bawah ini, maka penjumlahannya yaitu ECF 1,4 plus min 0,03 dikali EF sama dengan 1,4 plus min 0,03 nilai dari EF yaitu 21,5 sama dengan 1,4 plus 0 min 0,645 yaitu hasilnya 0,755. Hasil keseluruhan ECF yaitu 0,755. Ya, setelah itu adjust use case point atau UCP. UCP ini perhitungannya itu terdiri dari nilai UCP dikali TCF dikali ECF. Nilai UCP yang tadi kita sudah hitung itu nilainya yaitu 31, nilai TCF itu yaitu nilainya 0,91 dan ECF 0,755 dikali 31 dikali 0,91 dikali 0,755, hasilnya itu 21,29. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.